Hai, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Senandung Malam. Malam ini, saya akan menceritakan sebuah cerita mistis yang berjudul Setra Ganda Mayit. Cerita ini saya ambil dari akun Twitter yang bernama @dioseta. Untuk kalian yang ingin langsung membacanya, silahkan kunjungi akun Twitternya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun Twitter si penulis. Sebelum saya menceritakan kisahnya, silahkan subscribe dahulu ke channel saya dan juga jangan lupa untuk tekan tanda like. Part 1. Tragedi Malam Purnama. Jakarta, sebuah kota yang tidak pernah sepi dari hiruk-pikuknya aktivitas setiap warganya. Tidak ada pagi yang santai di sini. Semua saling berlomba mengejar mimpi seolah tak ingin tertinggal dari yang lain. Deru asap kendaraan beradu pekat bersamaan dengan sebuah bus berwarna merah yang mendekat ke arahku di sebuah halte. Tempat di mana saat ini aku menunggu bersama puluhan orang yang terjebak dalam lingkaran kegiatan yang sulit untuk kami tinggalkan. Vira, udah berangkat? Jangan lupa berkas buat meeting nanti, ucap Rangga melalui telepon yang terpaksa kuangkat walau aku sedang berdesakan dengan penumpang lainnya. Gak salah, yang ada suara lu tuh ketahuan baru bangun tidur. Gua paling setengah jam lagi sampai kantor, balasku pada Rangga si tukang telat. Hehehe. Nah, itu udah tahu. Titip rapiin ya, sebelum meeting gue udah sampai, balas Rangga. Iye, utang lans lu sama gue. Tenang, ntar lu yang milih makan siang di mana. Yah, walaupun Rangga begitu, ia termasuk salah satu teman kantor yang bisa diandalkan. Dia bisa dengan mudah beradaptasi dengan materi yang kubuat dan mempresentasikan dengan keren di hadapan bos dan klien. Pagi Pak Soleh, kantor masih kosong? Tanyaku pada Pak Soleh, salah satu security yang bertugas menjaga kantorku pagi ini. Enggak Mbak Vira, sudah ada masnya yang karyawan baru itu, balas Pak Soleh. Oh, dia lagi, rajin juga ya. Iya Mbak, masih masa percobaan, biasanya memang gitu. Coba lihat aja nanti. Bener juga, mudah-mudahan sih nggak gitu. Aku masuk dulu ya Pak, titip kalau Rangga datang tolong dijewerin, pamitku. Siap Mbak Vira. Yah, inilah kantorku. Bukan perusahaan yang besar, tapi kami sering menangani event-event proyek besar baik dari pemerintahan atau malah perusahaan internasional. Kantor ini sudah ada cukup lama, bahkan sebelum sebutan event organizer dikenal oleh masyarakat luas. Sayangnya, bangunan kantor ini juga sudah lebih lama ada sejak sebelum perusahaan tempatku bekerja berdiri. Aku memasuki ruang kantor. Terlihat seorang karyawan sedang sibuk memelototi layar komputernya. Sepertinya ia sedang memeriksa hasil kerjanya. Pagi Mas. Pagi Mbak, balasnya singkat sambil melemparkan senyumnya. Untuk sekelas karyawan baru, sepertinya anak itu sudah cukup mandiri untuk mengerjakan pekerjaannya. Aku tidak terlalu lama memperhatikannya dan mempersiapkan perlengkapan kerjaku dan membuat segelas kopi panas untuk menemaniku mengecek materi meeting nanti. Tanpa sadar, satu persatu karyawan mulai datang memenuhi ruangan. Vira, katanya semalam kejadian lagi, ujar seorang karyawan perempuan yang duduk di sebelahku. Diana, aku lebih senang memanggilnya Dian, salah seorang teman sedivisiku. Kejadian apaan? Mulai halu lagi ya pada? Ucapku tanpa memalingkan pandanganku dari layar laptopku. Sialan, halu. Gue denger dari Pak Pandi pas jaga malam. Katanya bagian produksi yang lembur malam tiba-tiba cabut bareng-bareng sambil lari keluar, ucap Dian. Terus?
Mereka ngakunya ngelihat ada orang jatuh dari lantai atas. Katanya suaranya jatuhnya itu jelas banget dan hampir semua ngeliat. Tapi pas dilihat ke bawah gak ada siapa-siapa, cerita Dian. Aku pun memalingkan pandanganku ke arah Dian. Serius? Salah lihat kali? Tanyaku. Ya nggak tahu juga, tapi lu kan juga tahu sebelumnya juga banyak cerita-cerita aneh di kantor ini, tambah Dian. Memang benar, cerita seperti ini sudah sering terdengar di antara para karyawan. Dulu pernah ada karyawati yang pingsan di gudang arsip. Waktu sadar, dia mengaku melihat ada setan besar bermata merah di ruangan itu. Sebelumnya lagi ada yang mendengar suara tawa cekikikan saat sedang lembur di ruangan ini. Hal-hal ini memang sudah jadi kegelisahan untuk karyawan yang bekerja di tempat ini. Tapi berhubung tidak ada korban yang berarti, jadinya kejadian itu hanya jadi cerita yang saling menyambung dari mulut ke mulut. Lagian, bos sudah sering dengar cerita kayak begini. Kenapa nggak mau pindah kantor aja ya? Ucap Dian. Ya mana ada perusahaan pindah kantor cuma gara-gara masalah begituan. Kalau cuma gara-gara angker terus pindah kantor, rumah sakit bisa tiap bulan pindah, balasku. Ya nggak begitu juga. Lagian selama ini kan nggak ada korban dari kejadian-kejadian aneh di sini. Wajar bos nggak mau pindah. Lagi pula gue nyaman kok di kantor ini, tambahku. Iya juga sih, semoga aja nggak ada kejadian yang makan korban deh. Ya udah, mat meeting Ra. Itu Rangga udah sampai, ucap Dian sambil menunjuk ke arah Rangga yang baru datang dengan cangkir kopinya. Aku melihat Rangga yang baru masuk mengangkat tangannya menyapaku. Cek email, udah gua kirim, teriakku pada Rangga. Siap, jeweran Pak Soleh juga udah gua terima, balasnya. Ia membuka laptopnya sambil merapikan rambutnya yang masih acak-acakan karena helmnya. Sip, emang terbaik Ibu Vira, karyawan favorit perusahaan sepanjang masa, ucap Rangga sambil mengangkat jempolnya. Aman, teriakku lagi. Aman, sisanya urusan gua, jawab Rangga yang tengah mengutak-ngatik sedikit berkas materi yang kubuat. Dan seperti biasa, presentasi progres proyek hari ini berjalan dengan lancar. Sesuai janji Rangga yang mentraktirku makan siang di food court dekat kantor. Katanya semalam ada kejadian lagi ya? Tanya Rangga. Iya, gue diceritain sama Dian. Gak usah ikut-ikutan heboh lah, balasku. Bener, mikirin target aja udah horor, ngapain mikirin begituan, ucap Rangga sambil menyerahkan minuman pesananku yang baru saja diantarkan pelayan restoran. Setuju, balasku tanpa basa-basi. Aku pun menyelesaikan makan siang bersama Rangga sembari membahas rencana survei kami setelah ini. Beruntung, tugas utama kami hari ini sudah selesai. Setelah ini, kami akan tinggal merevisi beberapa detail dan bisa pulang tepat waktu. Sebelum meninggalkan food court, tiba-tiba Rangga terhenti. Ia menoleh ke arah beberapa karyawan yang sedang mengerumuni sesuatu. Ada Dian juga di sana. Itu boneka jelangkung, teriak Rangga yang mengajakku mendekat ke arah mereka. Iya Ga, itu si Rizal, katanya mau menyelesaikan masalah kantor kita. Dia mau pakai boneka itu buat komunikasi sama sosok yang sering mengganggu kita, ucap Dian. Mulai gak waras ya lu pada. Udahlah jangan aneh-aneh, ucap Rangga. Kan namanya usaha Ga. Dulu di kampung gua sering pakai beginian, mudah-mudahan berhasil, ucap Rizal sambil setengah tertawa. Rangga mencoba menentang mereka lagi, namun aku segera menarik lengannya. Udah Ga, yang penting kita gak ikut-ikutan. Jangan sampai urusan kantor ikut ribet gara-gara cekcok masalah beginian, ucapku. Rangga pun setuju denganku. Kami segera meninggalkan Rizal yang masih memamerkan jelangkung buatannya di depan karyawan lain. Saat hari sudah mulai sore, biasanya kantor sudah mulai santai.
Apalagi biasanya bos-bos melanjutkan pekerjaannya di luar dan tidak kembali lagi ke kantor setelah jam makan siang. Biasa saat sudah mulai santai, aku menghabiskan waktu dengan menikmati secangkir kopi sambil membaca berita-berita di situs digital. Bener kan? Kalau maunya udah dipenuhin, mereka pasti gak bakal ganggu lagi. Terdengar suara Rizal dan beberapa karyawan yang baru saja masuk. Sumpah Zal, gua merinding waktu tuh boneka gerak sendiri. Tambah salah satu karyawan yang mengikutinya. Kalau bikin beginian lagi, jangan ngajak-ngajak gue lagi. Masih gemetaran badan gua. Tambah Dian yang wajahnya mulai terlihat pucat. Ia pun berjalan dan kembali duduk di sebelahku, sementara Rizal dan yang lain terlihat menertawakan Dian. Udah? Beres? Tanyaku dengan nada yang sedikit meledek. Gak tahu Rah, gue ngerasa aneh aja. Padahal tadi udah beres. Tambah Dian. Aku menoleh ke arah wajahnya. Jelas terlihat bahwa ia merasa syok. Wajahnya pun terlihat sedikit pucat. Aku menduga ia baru pertama kali melihat ritual seperti itu secara langsung. Makanya lain kali jangan aneh-aneh. Pucat tuh muka lu, balasku. Dian mengambil cermin dan mengecek wajahnya. Sepertinya ia terlihat sadar akan penampilannya yang berubah dengan wajahnya yang syok. Ia pun mencari cara untuk menenangkan dirinya, mulai dari membuat teh panas hingga beberapa kali mencuci wajahnya. Tepat pukul 5 sore, beberapa karyawan mulai meninggalkan ruangan satu persatu. Aku pun bersiap untuk pulang. Namun seperti biasa, sambil menunggu lalu lintas sepi, aku menghabiskan waktu di food court sambil mencari makan agar aku tidak repot mencari makan lagi saat kembali ke kos. Ke food court lagi? Tanya Rangga. Iya, jalanan masih rame. Mending gue ngabisin waktu di food court daripada di jalan, balasku. Ntar gue susul ya, gue juga masih mau diskus sama Denny. Belum puas tadi, ucap Rangga. Food court kantor kami memang terbuka untuk umum. Letaknya di bangunan terpisah semi outdoor. Jadi kalau jam segini, food court lebih banyak didominasi oleh orang luar. Memang hebat sih bos. Aku cukup salut dengan konsep-konsep bisnisnya. Aku ikut nimbrung dalam diskusi singkat antara Denny, Rangga, dan beberapa karyawan lain. Terkadang diskusi tidak formal seperti ini malah bisa mendatangkan ide-ide yang tidak terpikirkan saat berdiskusi di kantor. Aku pun mengikuti perbincangan mereka hingga tanpa sadar hari sudah malam. Apalagi food court masih rame. Jadi aku tidak sadar waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Gila, gak sadar udah malam aja, ucap Denny. Iya nih, lu balik gimana Ra? Gua anterin aja gimana? Tanya Rangga. Ya elah, rumah lu di ujung barat, gua di ujung timur. Gaya-gayaan pakai nawarin nganterin segala. Santai aja, bis gue sampai jam 10 kok, balasku. Aku tidak khawatir karena sebenarnya aku memang sering pulang jam segini sambil menunggu jalanan sepi. Lagi pula, apalagi yang mau aku lakukan di kos malam-malam sendirian? Nah, bener. Gue emang cuma basa-basi kok. Bisa kram pantat gue kalau nganterin lu dulu, balas Rangga. Sialan lu. Kami pun meninggalkan food court dan kembali ke kantor untuk mengambil tas yang kami titipkan di security untuk segera pulang. Itu bukannya motor Dian? Dia belum pulang? Tanya Denny. Iya, tumben-tumbenan dia belum pulang. Biasanya dia pulang paling awal, ucapku. Pak, Dian masih di atas? Tanyaku pada Pak Pandi, security yang saat ini berjaga shift malam. Harusnya sudah pulang mbak, lampu di atas sudah mati kok, ucap Pak Pandi. Tapi kok motornya masih di parkiran pak? Tanya Rangga. Saat itu aku teringat wajah pucat Dian saat tadi sore. Gua cek atas lagi deh, ucapku.
Melihatku naik ke atas sendirian, Pak Sandi mengambil senter dan menyusulku. Seolah tidak mau sekedar menunggu, Rangga dan Denny pun ikut naik ke atas. Sudah mati semua mbak lampunya, gak mungkin masih ada yang di kantor, ucap Pak Pandi. Memang benar ucapan Pak Pandi, tapi entah mengapa aku merasakan ada sesuatu yang mengganjal di pikiranku. Shh, dengar suara enggak? Ucap Denny. Aku menajamkan pendengaranku, mencoba memahami maksud Denny. Dan benar saja, ada suara seseorang yang menggumam seolah menyanyikan sebuah irama. Suaranya dari dalam ruang kantor, ucap Rangga. Pintu ruang kantor adalah pintu kaca dengan 2 daun pintu yang dilapisi kaca film. Dari luar hanya terlihat kegelapan di sana. Sialnya, saklar lampu ada di dalam ruangan. Pak Pandi yang juga mendengar suara itu juga penasaran. Ia mendekat ke arah pintu, menempelkan senternya ke pintu dan mengecek ke arah dalam. Aku ikut mengintip mengikuti arah cahaya senter yang diarahkan Pak Pandi. Suara itu semakin jelas setiap kami mendekat. Kami tidak menemukan sosok asal suara itu. Sampai akhirnya senter Pak Pandi melintas ke sebuah sosok yang terlihat berdiri di atas meja. Pak, itu, ucapku panik. Seseorang berdiri terpaku di atas meja di tengah kegelapan. Entah apa yang ia lakukan. Cahaya senter yang disorot dari luar tidak bisa membuatku melihat dengan jelas apa yang ia lakukan. Yang jelas, kali ini aku benar-benar merasakan hal aneh yang membuatku merinding. Apaan, Ra? Tanya Rangga. Ada orang berdiri di atas meja. Gak tahu ngapain ga? Jawabku panik. Denny berinisiatif menyalakan lampu lorong, sementara Pak Pandi membuka ruang kantor. Cahaya dari lampu lorong remang-remang menerangi ruang kantor dan menunjukkan dengan jelas sosok itu. Sosok itu menggumam dengan berirama di tengah kegelapan. Kami berjalan berhati-hati mencari tahu siapa sosok itu. Sementara Pak Pandi mencari arah saklar. Dian? Aku mencoba menebak sosok itu. Pak Pandi mencoba membantu menerangi sosok itu dengan senter. Dan benar, itu Dian. Bukannya menjawab panggilanku, ia malah menatap kami dan tersenyum lebar dengan memamerkan gigi-giginya dengan mata yang melotot. Dian, lu ngapain? Rangga mencoba memastikan lagi. Sementara itu, terdengar suara saklar lampu yang ditekan oleh Pak Pandi, namun lampu tidak juga menyala. Lampunya mbak, lampunya nggak bisa, ucap Pak Pandi. Tiba-tiba terdengar suara melengking dari arah Dian. Dia tertawa dengan suara yang menggema di seluruh ruangan. Sialnya, setelah itu terdengar banyak suara tawa serupa yang terdengar dari sekitar kami. Tawa-tawa itu terdengar tanpa ada satupun sosok yang terlihat oleh kami. Seketika, keringat dingin mengucur. Wajah Denny dan Rangga pun terlihat panik. Aku tidak pernah menyangka akan ada di situasi ini. Dian pasti kesurupan. Kuat telepon Rijal. Harusnya dia ngerti masalah beginian, ucap Rangga dengan gugup. Pak Pandi, cari bantuan juga, perintah Rangga. Pak Pandi dan Denny sibuk dengan handphonenya mencoba mencari cara untuk menolong Dian. Dian, turun Dian, lu kenapa? Ucapku masih mencoba berusaha. Rangga merasa tidak sabar. Ia memberanikan diri dan mencoba untuk mendekati Dian, mencoba menurunkannya. Namun sebelum sempat mendekatinya, tiba-tiba terdengar suara kursi yang terjatuh dan terseret hingga membentur tembok seolah mengancam Rangga. Rangga terjatuh dan dia memelototinya. Saat itu juga terdengar suara tawa dari tempat kursi itu terjatuh. Ga, jangan! Bahaya ga!
Rizal langsung ke sini. Kos dia deket kok, ucap Denny. Rizal memang dikenal mengerti cara menangani hal seperti ini. Eyangnya adalah salah satu orang pintar yang dianggap sesepuh di desanya. Namun yang membuatku khawatir justru jangan-jangan Dian seperti ini karena ulah Rizal tadi siang. Sopo sing arep ngancani aku? Siapa yang ingin menemaniku? Tiba-tiba Dian berbicara dengan suara yang sama sekali berbeda sambil menatap kami satu persatu. Itu bahasa Jawa. Kok suara Dian beda? Dian gak bisa bahasa Jawa kan? Tanya Rangga panik. Gak ada yang mau nemenin. Tinggalin tubuh Dian, ucapku mencoba memberanikan diri menjawab. Sepertinya memang hanya aku yang bisa mengerti bahasa Jawa di antara kami. Mendengar ucapanku, Dian semakin melotot dan menatapku dengan kesal. Aku pun berusaha membaca doa dalam hati agar bisa selamat dari situasi ini dan agar Dian bisa sadar. Tak lama terdengar suara seseorang berlari dari arah lorong tangga. Ia berlari terburu-buru dan melemparkan helmnya untuk segera menghampiri kami. Seolah sudah membaca situasi ini, Rizal segera mendekati Dian. Kali ini Dian terlihat gentar dengan bacaan doa yang dibacakan oleh Rizal semenjak ia masuk ke ruangan ini. Zal, aku ingin jelasin situasi. Namun Rangga menahanku. Sepertinya ia tidak ingin aku mengganggu Rizal. Singkat, sangat singkat. Hanya dengan sebuah bacaan doa, Rizal berhasil menjemput Dian yang berdiri di atas meja dan kehilangan kesadaran. Aku tidak menyangka Rizal memang mengerti hal gaib seperti ini. Kupikir selama ini ia hanya sok-sokan. Zal, gue kenapa Zal? Ucap Dian yang tiba-tiba tersadar tanpa mengerti yang terjadi. Lu kesurupan, udah tenang aja, kita pergi dari sini, bahaya, ucap Rizal. Bahaya? Bahaya apaan Zal? Tanyaku. Belum sempat Rizal menjawab, tiba-tiba tercium bau busuk memenuhi ruangan ini. Rangga dan Dimas yang terlihat panik segera mengajak kami untuk meninggalkan ruangan. Belum sempat sampai ke pintu keluar, langkah kaki Denny terhenti. Ada bayangan hitam berdiri mematung di depan pintu menghadang kami. Bau busuk tercium dari arahnya, dan saat kami mendekat, wujudnya semakin terlihat dengan jelas. Sosok makhluk yang terbungkus kain kafan dengan wajah yang sudah membusuk. Pocong! Teriak Rangga. Aku pun terjatuh tak mampu menahan rasa takutku. Apalagi saat ini kembali terdengar suara tawa dari belakang kami. Tidak hanya satu, tapi banyak. Ini adalah suara tawa yang kami dengar tadi. Angin dingin berhembus. Semua dari kami merasakan ada berbagai sosok yang menatap kami dari arah belakang. Aku menoleh dengan gemetar. Aku tahu ada sesuatu yang lebih mengerikan di belakang kami. Dan itu benar. Puluhan makhluk serupa menatap kami dari setiap sudut ruangan kantor. Pocong-pocong itu bergelimpangan memenuhi seluruh sudut kantor. Aku tidak bisa menahan rasa takut ini. Seandainya bisa, aku memilih untuk kehilangan kesadaran saat ini. Ke gudang arsip, teriak Rangga. Aku menoleh ke arah pintu terdekat di sekitar kami. Sesuai kata Rangga, mungkin tempat itu lebih aman. Pak Pandi pun segera mencari kuncinya dan berlari untuk membuka gudang itu. Beruntung, makhluk itu tidak mengejar kami. Tapi ada satu hal yang kusadari saat menoleh ke arah sekumpulan pocong itu. Ada seorang kakek tua di antara pocong-pocong itu yang tersenyum memamerkan gigi hitamnya. Dari bentuk kepalanya yang terpotong sebagian, aku bisa memastikan bahwa ia bukanlah manusia. Lampu, nyalain lampunya, teriak Rizal. Denny segera berlari ke arah saklar dan menyalakan lampu gudang arsip. Beruntung,
lampu ruangan ini bisa dinyalakan. Pak Pandi pun mengunci ruangan berharap makhluk itu tidak masuk ke tempat ini. Walaupun aku tidak yakin bahwa itu akan berguna. Jal, jelasin ke gua. Jangan-jangan ini gara-gara ulah lu tadi siang. Aku berteriak menuding ke arah Rizal. Rizal pun terlihat kalut. Ia mengacak-ngacak rambutnya seolah tidak terpikirkan akan muncul kejadian seperti ini. Jelangkung itu kan? Itu yang memanggil makhluk-makhluk ini kan? Tanya Rangga. Denny terlihat lebih sabar. Ia menahanku dan Rangga dan segera menenangkan Rizal. Seolah tidak ada pilihan, tiba-tiba Rizal mengeluarkan dari tas kecilnya sebuah buku kecil yang sudah lusuh. Ia melemparkannya ke hadapan kami. Ada sebuah lipatan kertas dengan tulisan-tulisan aneh yang terjatuh dari dalamnya. Ini buku apa? Maksud lo apa? Terus kertas ini raja? Tanya Rangga. Rizal mengangguk. Gua nemuin buku itu di berkas gudang belakang yang mau didisposal. Ada sesuatu di kantor ini yang gak beres. Bukan cuma gak beres, tapi bisa membahayakan kita, ucap Rizal. Aku membuka buku itu. Terlihat berbagai tulisan aksara Jawa dan beberapa tulisan yang dilingkari. Itu adalah tanggal, hari, dan weton. Di halaman sebaliknya ada beberapa gambar yang dilukis dengan tinta yang berwarna menyerupai darah. Gua udah nunjukin itu ke bos. Kemungkinan ada sosok di bangunan ini yang menunggu kemunculan orang dengan weton seperti yang tertulis di buku itu. Tambah Rizal. Buat apa? Aku masih bingung dengan maksud Rizal. Rizal menghela nafas seolah terpaksa mengatakan apa yang selama ini ia sembunyikan. Tumbal. Seketika kami semua bergidik mendengar jawaban Rizal. Terus maksud permainan jelangkung lu tadi siang apaan? Gak mungkin gak ada hubungannya dengan ini. Dian langsung pucat pas tadi balik, ucap Rangga yang masih belum sepenuhnya percaya. Itu jelangkung bohongan. Gua pakai jelangkung itu cuma buat iseng nanyain tanggal lahir dan menghitung weton anak-anak kantor. Kalau memang ada yang sesuai, gua bisa minta tolong mbah di kampung buat bertindak. Sialnya, gue gak sadar si Dian ngeliat apaan sampai pucat kayak gitu tadi, balasnya. Jawaban yang sama sekali tidak kusangka. Ternyata sedari tadi kami sudah menuduh hal yang tidak baik kepada Rizal. Tadi selain aku ada 3 orang lagi. Mereka jalan ke atas. Merhatiin mereka, tiba-tiba gue gak sadar, ucap Dian yang terlihat mulai mendapatkan kesadarannya kembali. Rizal menggebrak lemari arsip. Ia terlihat panik. Pak Pandi terlihat diam saja. Entah mengapa ia terlihat tidak kaget dengan cerita dari Rizal. Maaf mas, sebenarnya ada 1 orang lagi yang cerita hal serupa ke saya. Tapi saya memang tidak menganggapnya serius. Saya nggak menyangka ternyata ucapannya benar, ucap Pak Pandi. Siapa pak? Saya belum pernah nunjukin buku ini ke siapapun selain bos, ucap Rizal. Seharusnya sebentar lagi dia sampai. Saya sudah menghubungi dia juga tadi, jelas Pak Pandi. Aku penasaran dengan orang yang dimaksud dengan Pak Pandi. Namun aku lebih cemas dengan apa yang akan terjadi kepada kami. Sesekali aku mencoba mendekat ke pintu bermaksud untuk mengintip. Namun bau busuk masih tercium olehku yang menandakan makhluk itu masih berada di luar. Terdengar suara langkah kaki bersamaan dengan alunan doa-doa mendekat. Entah mengapa, sepertinya aku merasa mengenal suara yang melantunkan doa-doa itu. Tak lama setelahnya, terdengar suara ketukan di pintu gudang tempat kami sekarang. Pak? Tanyaku ragu. Gak apa-apa mbak, itu dia, ucap Pak Pandi. Pak Pandi pun memutar kunci ruangan dan membuka pintu. Seseorang terlihat masuk dengan tenang seolah tidak ada apapun di luar. Sudah pak, gak apa-apa, kalian bisa keluar, ucap orang itu. Dia si karyawan baru.
Aku benar-benar lupa siapa namanya. Bener nggak apa-apa Mas Danan? Tanya Pak Pandi. Iya nggak apa-apa, yang penting jangan jauh-jauh dari saya, ucapnya dengan tenang. Kami pun segera keluar dan benar saja, pocong-pocong tadi sudah tidak ada di tempat yang kami lihat tadi. Ini makhluk itu Masnya yang ngusir? Tanya Rizal pada karyawan baru yang baru kuingat bernama Danan itu. Bukan saya Mas, mereka pergi karena kehebatan ayat-ayat suci pemberian yang maha kuasa, balasnya. Sungguh berbeda dari Rizal. Orang ini begitu tenang dan sangat terlihat rendah hati. Ayo Mas Rangga cepat keluar, ada alasan kenapa makhluk-makhluk tadi tidak berani masuk ke gudang arsip, ucap Danan pada Rangga yang masih tertinggal di dalam. Apa itu Mas? Tanya Pak Pandi. Gudang ini sudah ada penguasanya. Biasanya dia muncul sekitar jam 11 malam, ucap Danan. Seketika aku teringat cerita tentang kejadian seorang karyawati yang pingsan karena melihat sosok besar bermata merah di gudang ini. Rangga pun mulai terlihat merasa aneh. Ia buru-buru keluar setelah menoleh ke belakang sekilas. Ada apaan gak? Tanyaku. Enggak apa-apa. Benar kata Danan. Tapi dibahasnya nanti saja. Kita keluar dulu cari tempat yang aman, ucap Rangga. Danan, tadi ada 3 orang yang naik ke atas. Kayaknya anak-anak produksi, ucap Dian. Rizal teringat akan bukunya dan menyerahkannya ke Danan seolah ingin menjelaskan maksud dari Dian. Danan, kita berdua saja yang periksa ke atas, biar yang lain keluar duluan, ucap Rizal. Gak bisa, lebih aman kalian ikut saja ke atas mencari yang lain. Kenapa Mas? Coba saja kalian lihat keluar, perintah Danan. Kami pun segera mengecek ke arah jendela. Aneh, hiruk pikuk kemacetan di luar tidak terlihat sama sekali. Sebaliknya, terlihat kabut putih mengelilingi bangunan ini dengan bulan purnama yang bersinar dengan terang. Itu pocong-pocong tadi? Tanyaku. Aku melihat berbagai sosok memperhatikan bangunan ini dari balik kabut. Danan tidak menjawab dan sibuk dengan buku yang diberikan oleh Rizal. Tapi kami mengambil kesimpulan bahwa di luar saat ini juga berbahaya, sehingga itulah alasan Danan menahan kami untuk keluar. Danan menutup buku itu dengan geram. Sepertinya sesuatu yang ada di buku tua itu bukan perkara kecil. Kita ke atas, jangan jauh-jauh dari saya, perintah Danan. Kami pun mematuhi ucapannya tanpa membantah sepatah kata pun. Tepat saat menjejakkan kaki di lantai atas, tiba-tiba suasana seketika berubah. Lorong yang setiap siang terlihat biasa saja, kini terlihat bagaikan tidak berujung. Pak Pandi berhasil menyalakan lampu, namun itu tidak merubah kengerian yang muncul di tempat ini. Pak Pandi, bisa tunjukkan lokasi yang dulu pernah saya tanyakan, ucap Danan. Gudang lama Mas. Bisa Mas. Yakin mau ke sana? Tanya Pak Pandi. Memangnya ada tempat lain yang lebih mencurigakan dari itu Pak? Balas Danan. Pak Pandi menggeleng. Enggak Mas, tempat itu yang paling jarang dikunjungi semenjak sudah ada gudang di bawah. Kami mencoba mengerti apa yang dibicarakan oleh mereka berdua. Dari situ, kami mengambil kesimpulan bahwa sebelumnya mereka memang sudah sering berkomunikasi. Pak Pandi memilih-milih kunci dan membuka sebuah ruangan yang sama sekali belum pernah aku masuki. Sebuah gudang tua tempat penyimpanan barang-barang sisa produksi dan barang-barang milik pengguna bangunan ini sebelumnya. Itu mereka Nan. Mereka yang gue lihat naik ke lantai atas, teriak Dian. Sayangnya, sosok yang ditunjuk oleh Dian tidak dalam kondisi baik-baik saja. Mereka terbaring, terduduk, dan tergeletak di lantai dengan kondisi aneh. Matanya melotot dengan mulut yang terus terbuka dan beberapa kali mengejang.
Danan segera berlari menghampiri ketiga karyawan itu. Rizal pun terlihat panik. Sepertinya walaupun ia mengetahui tentang hal gaib, ia tidak pernah menangani kejadian seperti ini. Brak! Belum sempat berjalan menghampiri Danan, tiba-tiba pintu ruangan tertutup terbanting dengan sendirinya. Seketika Pak Pandi panik dan mencoba membukanya. Namun beberapa kali pun ia mencoba, pintu ruangan ini tetap tidak bisa terbuka. Mas Danan, ini gimana Mas Danan? Kita terkunci, teriak Pak Pandi. Danan tidak menjawab ke arah Pak Pandi. Sebaliknya, ia berdiri dan menatap ke sebuah tempat di mana terdapat sebuah guci batu dengan ukiran seperti yang pernah kulihat di candi-candi. Danan, mundur Danan. Gak mungkin kita bisa melawan makhluk seperti itu, teriak Rizal yang wajahnya mendadak pucat. Aku mencoba melihat ke arah guci batu itu, namun aku tidak bisa melihat apapun di sana. Tapi entah mengapa, Danan terlihat begitu serius dan Rizal terlihat ketakutan. Pak Pandi, Rangga, bawa tubuh mereka bertiga ke salah satu sudut. Jangan berpisah, perintah Danan. Lu serius mau ngadepin begituan? Tanya Rizal. Memangnya ada pilihan? Ucap Danan. Danan terlihat menelan ludah. Sepertinya ia sendiri tidak yakin dengan apa yang ia lakukan. Tak berapa lama, tiba-tiba kaca-kaca di ruangan ini bergetar. Beberapa kardus berjatuhan dan terdengar suara sosok terdengar menggeram di sekitar kami. Manusia? Bukan, sudah jelas bukan. Di dekat guci itu, samar-samar muncul sosok makhluk berwujud kakek tua seperti yang tadi kulihat. Namun, kali ini ia terlihat lebih mengerikan. Selain dengan kepalanya yang hanya terlihat setengah, tangan kanannya mengangkat sosok makhluk nenek kerdil yang digendong terbalik di bahunya. Mimpi, ini pasti mimpi, ucap Denny yang tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Suara getaran telepon genggam terdengar dari saku Rizal. Ia melihat nama penelpon itu dan mengangkatnya tanpa menunggu lama. Mbah! Lungo, pergi. Apapun yang terjadi di sana, segera pergi sejauh mungkin. Terdengar suara seseorang yang panik dari telepon Rizal. Sepertinya itu adalah Mbah Rizal yang pernah dikatakan sakti. Gak bisa Mbah, terlambat Mbah, ucap Rizal panik. Rizal gak pernah lihat makhluk seperti ini sebelumnya Mbah. Rizal harus gimana? Suasana di ruangan ini tidak dapat digambarkan. Ucapan Mbah Rizal menandakan betapa berbahayanya makhluk itu. Sedari tadi, Danan terlihat sedang membacakan sesuatu seperti doa dan ayat-ayat suci. Namun sepertinya itu tidak terpengaruh terhadap sosok yang berada di hadapannya. Nek kowe ikut campur, kowe mesti mati. Kalau kamu ikut campur, kamu pasti mati. Ucap sosok yang muncul di ujung ruangan. Semakin aku menatap sosok itu, penglihatanku semakin kabur. Tak lama setelahnya, tiba-tiba cairan merah keluar dari mulutku. Tak hanya aku, semua dari kami memuntahkan darah dari mulutnya. Aku pun mulai merasa hampir kehilangan kesadaran. Danan yang melihat hal ini tak ingin menunggu lama lagi. Ia membacakan sebuah ajian dan melakukan sebuah gerakan pukulan. Sosok setan itu seketika terpental ke belakang, namun sepertinya itu tidak berdampak banyak. Ilmu kuno, ucap Rizal takjub. Setan itu tidak tinggal diam, ia menari seperti kakek gila sambil tertawa cekikikan. Ia mengambil sesuatu dari lubang kepalanya yang tinggal setengah dan melemparkannya ke arah Danan. Sebuah benda hitam menjijikan dihindari oleh Danan dan jatuh ke lantai. Baunya begitu busuk sehingga membuat kami mutah. Sayangnya, sekali lagi darah kami yang keluar dari mulut kami.
Danan menerjang setan itu lagi, berusaha menahan hal serupa seperti yang setan itu lakukan tadi. Ia membaca berbagai macam doa di setiap pukulan yang didaratkan ke arah setan itu. Hebatnya, setan itu malah terus menari menghindari serangan dari Danan. Pertarungan pun semakin sengit. Sementara Danan berusaha mengalahkan setan itu, kami berusaha mempertahankan kesadaran kami. Rizal tak henti-hentinya membaca doa yang kurasa untuk melindungi kami dan menjauhkan kami dari sosok-sosok lain yang mencoba mendekat. Rizal serius membaca telepon genggamnya. Sepertinya sebuah pesan yang panjang dikirimkan seseorang kepadanya. Danan, kita harus pergi. Dia bukan setan biasa. Dia akan lebih mengerikan saat tengah malam nanti, ucap Rizal. Apa maksudnya? Tanya Danan heran sembari terus mencoba menyerang setan itu. Bahku, dia menerawang dari desa. Ada sosok-sosok yang bangkit di berbagai sudut Pulau Jawa. Dia salah satunya, jawab Rizal. Dia siapa? Danan semakin bingung mendengar ucapan Rizal. Kata Mbah, mereka setan-setan yang sudah ada sebelum zaman manusia mengenal peradaban. Sosok penghuni kerajaan Dedemit di Setra Ganda Mayit. Mendengar ucapan Rizal, Dana pun terhenti. Ia menoleh ke arah Rizal. Setra Ganda Mayit? Mbahmu tahu tentang ini? Tanya Danan. Gua gak tahu, Nan. Yang pasti kita harus segera pergi sebelum tengah malam, ucap Rizal. Pilihannya antara pergi dan membiarkan setan ini gentayangan atau mengalahkan dia kan? Tanya Danan. Iya, tapi belum sempat berbicara, tiba-tiba Danan meninggalkan Rizal lagi dan kembali menghadapi makhluk itu. Aku tidak mengingat Danan membawa benda apapun, tapi anehnya kali ini Danan menggenggam sebuah keris di tangannya dan menerjang setan itu. Sebuah serangan mengenai bahu setan kakek itu hingga darah hitam keluar dari bahunya. Sayangnya, setan itu masih cukup lincah. Ia mengambil tusuk konde dari sosok nenek kerdil yang tak pernah lepas dari tangannya itu dan melemparkannya ke arah Danan. Danan berhasil menghindar, tapi tiba-tiba ia terjatuh dengan darah yang mengucur dari punggungnya. Entah apa yang terjadi. Tapi tiba-tiba tusuk konde itu sudah menancap di punggung Danan. Ia terjatuh lemas. Sepertinya sulit baginya untuk kembali berdiri. Wes rampung, mati kue kabeh. Sudah selesai, mati kalian semua, teriak setan itu seraya menyerang Danan dengan kuku-kukunya yang tajam. Namun kali ini ialah yang terhenti. Sosok nenek kerdil di tangan setan itu memuntahkan darah. Ada sesuatu yang melukai punggungnya. Gila, ini bukan pertarungan manusia normal, ucap Rizal. Apa Zal? Apa yang terjadi? Tanyaku. Sebelumnya aku gak percaya ilmu Rogo Sukmo benar-benar ada, ucap Rizal. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud olehnya. Tapi dari senyum kecil Rizal, sepertinya rasa takjubnya adalah hal baik. Danan melepaskan rohnya dan menusuk tubuh nenek kerdil itu dari belakang. Jelas Rizal. Sebenarnya kami ingin tidak percaya dengan ucapannya. Namun apa yang terjadi pada kami saat ini benar-benar tidak terpatahkan. Nyai, teriak setan kakek itu. Kurang ajar, bocah kurang ajar. Dana pun kembali berusaha berdiri seolah ia telah mendapatkan kesadarannya kembali. Sekali lagi ia menggenggam keris di tangannya. Namun sebelum ia sempat bergerak, tiba-tiba asap hitam berkumpul di dekat setan kakek itu. Akan kumakan sedikit demi sedikit sukma kalian. Akan kupastikan tubuh kalian beratus-ratus bagian. Kalian tidak akan mati dengan tenang saat aku sudah mendapatkan kembali kekuatanku. Makhluk itu pun menghilang di balik asap hitam miliknya.
Kami semua terdiam sejenak sampai akhirnya menyimpulkan bahwa Danang memenangkan pertarungan ini. "Danan, lukamu!" teriak Rizal yang segera membantunya. Jangan langsung dicabut. Baca amalan putih dan tutup aura hitam di sekitar luka dulu. Tahan Danan. Aku tidak mengerti perbincangan mereka, namun sepertinya Rizal mengerti perintah Danan. Suara teriakan Danan terdengar bersamaan dengan tercabutnya benda berupa tusuk konde yang sebelumnya menusuk di punggung Danan. "Pak Pandi, cek keluar, apa kabutnya masih ada?" perintah Danan. Pak Pandi pun mengecek ke arah luar dan ia menarik nafas lega. "Sudah aman, Mas. Berarti kita bisa pergi?" tanya Pak Pandi. Dana kembali mendekat ke arah 3 korban yang kami temui. Ia hanya membacakan doa dan menghela nafas. Sukma mereka sudah terlanjur diambil. Panggil ambulan, pertahankan tubuh mereka. Akan saya cari cara buat menolong mereka, ucap Danan. Rizal masih menatap Danan dengan takjub. "Nan, lo itu sebenarnya siapa sih?" tanya Rizal. "Pertanyaan yang sama dengan yang mau kutanyakan ke mbahmu, Jal. Bisa tolong kamu temuin aku sama dia. Sepertinya sosok setan ini bukan satu-satunya yang bangkit malam ini," ucap Danan. Rizal pun mengangguk mengiyakan. "Aku butuh tahu lebih banyak tentang yang dimaksud mbahmu itu. Tentang kerajaan Demit di Setra Ganda Mayit. Buku tua yang kamu temukan ini sepertinya berhubungan dengan hal itu. Malam ini terasa begitu panjang. Suara mobil ambulan terdengar cukup lama saat mengangkat tubuh ketiga karyawan yang kondisinya sangat mengenaskan. Seperti yang kami duga, dokter tidak bisa mendeteksi masalah apa yang terjadi dengan 3 orang itu. Danan tidak berhenti membuka buku kuno yang ditemukan oleh Rizal. 2 orang itu terlihat mulai akrab, entah apa yang mereka bicarakan. Namun yang ku tahu pasti, apa yang dibicarakan oleh mereka berdua pasti benar-benar di luar nalar yang bisa kuterima. Setra Ganda Mayit, pusaka, kerajaan Demit. Saat mendengarnya, aku seperti menyaksikan sebuah film laga yang tidak pernah kubayangkan akan terjadi di dunia nyata. Namun kejadian tadi benar-benar sudah merubah pandanganku. Aku melihat kartu absen yang ada di dekat tempatku duduk beristirahat di pos Pak Pandi. Danan Jaya Sambara. Sebuah nama dari seseorang yang terlihat sangat biasa. Namun di balik kerendahan hatinya, ia menyimpan tanggung jawab yang sama sekali tidak bisa kubayangkan. Sekali lagi aku membalik kartu absennya. Hampir tidak ada satupun keterlambatan di absennya. Tapi aku tahu, setelah ini beberapa akan ada banyak absen yang kosong di kartu ini. Aku hanya bisa berharap semoga saja ia tetap bisa kembali ke kantor ini dengan selamat. Seandainya hal itu terjadi, aku berjanji tidak akan cuek kepadanya lagi dan mencoba lebih ramah dengannya. Sekian cerita Setra Ganda Mayit bagian 1. Nantikan Setra Ganda Mayit bagian 2 tentu saja masih di channel saya Senandung Malam. Dan juga jangan lupa untuk mensubscribe akun channel YouTube saya.